Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Kartini. Nah, di video kali ini kita masuk ke segmen ngobrol hukum, dan di segmen ini kita kedatangan tamu seorang praktisi, notaris dan PWAT sekaligus juga akademisi, Bapak Lucky Surya Wicaksono, SH, MH, MKN. Selamat siang Pak Lucky. Siang, baik. Oke, apa kabar nih Mas Lucky? Alhamdulillah, baik. Oke, Mas Lucky itu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia praktis sebagai praktisi hukum, sebagai notaris dan PWAT? Cukup lama sih, baru 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Dari pengalaman di beberapa tahun terakhir pasti ada beberapa hal yang bisa di-share ke teman-teman di luar Kartini, terutama misalnya terkait dengan transaksi tanah. Karena banyak nih masyarakat tentu yang melakukan transaksi tanah. Nah, mungkin pertanyaan yang paling umum ditanyakan ya, ketika seseorang mau melakukan transaksi tanah, hal apa sih yang harus diperhatikan ketika mau melakukan hal itu, transaksi tanah itu? Oke, terima kasih. Memang begini, untuk memahami transaksi tanah memang tidak sesimpel atau sederhana transaksi yang sifatnya kita seperti di toko beli barang, kan lebih mudah ya. Artinya kita harus tahu dulu, kita harus pahami dulu bahwa tanah itu kalau kita klasifikasikan merupakan benda tetap, ya, yang mana itu berbeda dengan benda bergerak, gitu. Nah, yang artinya cara penyerahannya, transaksinya itu akan diatur lebih lebih teknis, gitu kan. Nah, yang harus kita pahami atau yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan transaksi tanah itu, yang pertama yang jelas adalah objeknya, ya, baik itu nanti mau dijual beli ataukah mau dihibahkan, itu kita harus tahu dulu objeknya. Ya, objek tanah ini memang harus diperhatikan dulu jenis haknya, ya. Karena hak atas tanah itu, ya, hak atas tanah itu bermacam-macam, gitu kan. Ada hak milik, ada HGB, ada hak guna usaha, itu kan bermacam-macam, gitu. Jadi harus tahu dulu nih objeknya, jenisnya apa, ya, karena ada beberapa jenis hak atas tanah. Nah, kemudian setelah kita tahu jenisnya apa, gitu kan, nah, kita juga harus tahu data terkait dengan jenis hak atas tanah itu, ya. Misalnya yang pertama misalnya data yuridis, kemudian yang kedua adalah data fisik. Ya. Apa itu data yuridis dan data fisik? Dari data fisik dulu ya. Data fisik itu meliputi lokasi, ya. Lokasi tanahnya harus tahu dulu tuh letaknya di mana, kemudian batas-batas tanahnya, gitu kan. Status tanahnya apakah memang masih sawah atau sudah kering, sudah pekarangan, itu harus tahu dulu. Berkaitan dengan fisik si tanah. Iya, fisik si tanah itu sendiri. Itu harus, makanya kenapa penting ketika kita membeli aset tanah kita harus ke lokasi. Kita harus memastikan betul data fisiknya atas tanah itu, gitu kan. Jangan sampai ternyata tanahnya itu batasnya tidak jelas, gitu jadi kan. penting untuk meng-cross-check dulu, ya. Cross-check dulu data fisiknya. Ketika data fisiknya itu sudah oke, gitu kan, batas jelas, lokasi tanah jelas, status tanahnya jelas, baru nanti kita cek data yuridisnya. Data yuridisnya apa saja? Data yuridis itu nanti seputar data berkisar dengan data kepemilikan. Siapa sih yang sebagai pemilik hak atas tanah itu, gitu kan. Itu bisa dicek dengan melihat di sertifikat, gitu kan. Nah, karena kebanyakan di dalam masyarakat juga sering terjadi ketika orang menjual tanah, ternyata yang iklan atau yang menjual tanah itu bukan pemilik, gitu kan. Bisa pihak ketiga atau bisa bukan si pemilik hak. Nah, itu harus kita pastikan dulu. Ya, caranya dengan paling mudah dengan melihat sertifikat itu. Nah, itu baru satu komponen aja, tetapi juga kita harus lebih waspada, ya, karena memang sekarang di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus-kasus yang berawal dari transaksi tanah. Misalnya apa, Mas? Yang pertama itu tadi saya sambungkan dengan tadi data yuridis tadi, ya. Misal orang punya sertifikat, gitu kan. Dia sudah si penjual adalah atas nama si pemilik sertifikat. Sudah sama nih antara si penjual, data di KTP penjual dengan di sertifikat. Tetapi kita harus lebih berhati-hati juga, gitu kan. Karena juga itu masih belum 100% aman, gitu kan. Karena yang menjadi pemilik yang sah atas tanah itu sebenarnya bukan yang di sertifikat, tetapi yang di buku tanah. Karena sertifikat itu sebenarnya hanya merupakan salinan dari buku tanah. Jadi mungkin ya ada perbedaan nama antara apa yang tertulis di sertifikat dan di buku tanah. Mungkin ketika memang mungkin ada terjadi oknum yang melakukan pemalsuan, gitu
kan. Karena itu juga beberapa kali sering terjadi gitu kan. Di sertifikat kelihatannya asli gitu kan. Ternyata begitu dicek di buku tanah itu berbeda pemiliknya. Oke, gitu buku kan. tanahnya ini kita dapatnya dari mana? Oke, buku tanah itu kita harus mengeceknya di kantor pertanahan atau di badan pertanahan sesuai dengan domisili atau lokasi tanah itu. Jadi per kabupaten kota gitu kan, itu harus dicek dulu. Nah, itu baru memastikan untuk siapa sih pemilik hak yang sebenarnya di dalam buku tanah itu. Itu salah satu komponen di dalam data yuridis yang harus kita pastikan. Kemudian juga tadi terkait dengan data yuridis, misalnya jenis objeknya. Ya tadi kan ada hak atas tanah itu kan di dalam undang-undang pokok agraria. Itu kan ada beberapa jenis hak. Kalau hak milik oke lah, dia hak yang paling kuat gitu kan. Artinya jangka waktunya juga tidak terbatas biasanya di dalam sertifikat. Kita biasanya orang lebih nyaman atau lebih suka gitu kan ketika dia membeli hak milik atas tanah. Tetapi ketika yang dibeli itu misalnya hak guna bangunan atau hak guna usaha yang di situ ada jangka waktunya, kita juga harus pastikan itu jangka waktunya itu sampai kapan gitu kan. Karena orang juga kadang nggak memperhatikan itu. Yang penting ada sertifikat, ada tanah dia beli. Dikiranya udah aman gitu ya. Iya. Nah, itu baru hal-hal yang awal yang perlu diperhatikan di data yuridis, kemudian data fisiknya. Oke, jadi kalau dari yang dipaparkan tadi berarti hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya terkait kepastian lokasinya dan kepastian objeknya berkaitan dengan tempat dan semacamnya. Kemudian perlu di cross check juga masalah hak yang melekat atas tanah itu, apakah dia hak milik ataukah hak guna usaha dan semacamnya. Dan kemudian kalau dari alur atau proses transaksinya sendiri itu stepnya seperti apa? Oke, nah ini juga menarik nih untuk kita bicarakan karena gini, banyak masyarakat itu masih awal gitu kan terkait dengan bagaimana sih prosedur untuk melakukan transaksi tanah. Apakah hanya dengan membayar kemudian sertifikat diserahkan, pembeli itu sudah selesai? Nah, itu jelas belum gitu kan. Karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa transaksi benda tetap, benda tidak bergerak itu lebih panjang prosesnya daripada sekedar transaksi benda bergerak gitu. Kalau benda bergerak aman, kita beli barang dibayar, diserahkan, langsung terjadi penyerahan, selesai. Tetapi kalau untuk tanah sebagai benda bergerak memang perlu proses yang lebih panjang gitu kan. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan ketika misal ada penjual dan pembeli itu sudah sepakat nih untuk mentransaksikan sebuah objek tanah gitu kan dengan harga sekian sudah disepakati. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan dulu sertifikat. Ya, pengecekan sertifikat itu memang biasanya dilakukan oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Yang fungsinya apa? Kenapa sih harus dicekkan? Ya karena memang berdasarkan PP 2497 memang itu syarat wajib gitu kan untuk melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi tanah. Apa sebenarnya yang dicek bisa? Kesesuaian ya antara sertifikat dengan data di buku tanah. Ya, jadi untuk memastikan apakah ini benar nih sama nih sertifikat dengan buku tanahnya gitu kan, biar kalau ini nanti ternyata sertifikatnya palsu atau aspal nanti ketahuan. Berarti kan? Dan itu pengecekan di kantor pertanahan? Iya, dilakukan di kantor pertanahan. Nah, itu yang langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi nanti harus misal si pembeli dan penjual sepakat dulu untuk menunjuk PPAT-nya siapa gitu kan yang diminta untuk melakukan pengecekan. Nah, itu langkah pertama. Kemudian setelah nanti proses pengecekan selesai, itu kan nanti akan ada keterangan lah di dalam sertifikat itu bahwa tanah setelah diperiksa dan sesuai dengan buku tanah pada tanggal sekian. Hasil pengecekannya sudah kelihatan. Nah, nanti berarti kalau memang oke nih sesuai sama antara sertifikat dengan buku tanah, nah proses bisa dilanjutkan. Gitu kan. Nah, proses yang kedua setelah hasil pengecekan itu keluar adalah pembayaran pajak. Ya, karena kalau dalam transaksi ketika jual beli misalnya itu ada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh penjual dan pembeli. Pajak apa saja? Ya, jadi tadi pajak yang muncul dari transaksi jual beli tanah itu adalah pajak penjual atau PPh. Kemudian yang kedua ada pajak pembeli atau BPHTB. Nah, itu yang dua komponen pajak itu harus dibayar dulu. Kalau untuk BPH nanti besarannya sekarang 2,5% dikali nilai transaksi tanahnya, objek tanahnya. Kalau BPHTB itu adalah 5% dari nilai objek
transaksi tanah itu dikurangi NPWP-TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Oke. Ya, itu tiap daerah bisa berbeda. Oke, jadi range-nya variatif ya? Ya, range-nya variatif untuk pengurangan NPWP-TKP-nya. Nah, Oke. itu harus dilakukan pembayaran pajak dulu gitu. Jadi nanti penjual dan pembeli itu nanti melakukan perhitungan pajak sesuai dengan objek transaksi, baru setelah itu nanti dibayarkan. Yang bayar pajaknya siapa? Para pihak ya, bisa penjual, bisa pembeli, tapi kalau mungkin dikuasakan ke notaris bisa gitu. Nah, tapi kalau bayar sendiri pun bisa. Maksudnya beban untuk membayar itu kepada pembeli atau kepada? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi memang pada dasarnya kan itu kewajiban masing-masingnya, kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli gitu kan. Tapi ketika memang disepakati nih, saya mau jual bersih nih, maunya harga bersih nih nggak dipotong pajak, bisa dibebankan kepada si pembeli. Tapi pada dasarnya itu adalah kewajiban dari masing-masing pihak. Oke, kemudian setelah selesai nih menuntaskan soal pembayaran pajak, apalagi alur yang harus dilalui para pihak ketika melakukan transaksi? Nanti ketika katakanlah tadi pajak sudah dibayar lah oleh penjual dan pembeli, dan kemudian ada proses validasi sebenarnya oleh kantor pajak maupun kantor pajak Pratama maupun kantor pajak daerah. Nanti akan dinilai apakah pajak itu sesuai dengan nilai zonasi yang dimiliki oleh masing-masing kantor pajak. Ketika itu sudah clear, sudah dapat validasi, nanti baru proses penandatanganan akte jual beli. Kalau transaksinya itu adalah jual beli, nanti ada prosesi penandatanganan akte jual beli di hadapan PPAT. Nah, itu nanti dilakukan penandatanganan akte jual beli, dan itu semacam proses penyerahan gitu kan, atau leveringnya. Kalau benda bergerak kan penyerahannya dengan penguasaan benda itu. Tapi kalau benda tetap, penyerahan penguasaannya itu dengan penandatanganan akte jual beli itu. Jadi baru sah atau baru selesai itu ketika akte jual beli itu ditandatangani, prosesi penyerahan atau levering itu, yang nanti harus diikuti dengan proses pencatatan di kantor pertanahan yang terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut. Jadi itu prosedurnya secara singkat lah terkait dengan transaksi tanah. Oke, jadi kalau dirunut tadi dimulai dari pengecekan ya, pengecekan tentang barang yang hendak dibeli apa, kemudian pembayaran pajak, lalu setelah itu prosesi penandatanganan akta, misalnya akta jual beli dan semacamnya. Kemudian terakhir nih Mas Luki, mungkin bisa dibahas bagi tips untuk teman-teman Dewari semuanya tentang gimana melakukan proses transaksi jual beli yang aman, seperti apa? Oke, nah tadi sebenarnya kalau mau katakan tipsnya apa, ya harus sesuai dengan prosedur yang saya sampaikan tadi. Karena jelas memang ketika kita membeli tanah, kita harus ekstra hati-hati. Kita harus menggunakan prinsip kehati-hatian karena memang nilainya biasanya relatif besar gitu kan, dan memang bisa timbul masalah-masalah hukum di kemudian hari ketika kita tidak berhati-hati gitu kan. Makanya kita harus berhati-hati dulu. Kita pastikan, kita harus tahu siapa yang menjual, siapa pemilik tanah di sertifikat. Kita harus pastikan batas data fisik, data juridisnya itu sudah clear gitu kan. Kemudian nanti juga kita harus menunjuk gitu kan PPAT gitu kan sebagai pejabat yang nanti akan melakukan proses peralihan hak atas tanah itu. Kita harus cari yang memang memang punya kredibilitas yang baik gitu kan, agar bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi memang kapabilitas dari pejabatnya sendiri, PPAT-nya sendiri juga penting ya untuk kita perhatikan agar kemudian proses selanjutnya, proses transaksi juga bisa berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian tadi. Oke, terima kasih sekali Mas Luki untuk waktunya hari ini, untuk sharing ilmunya ke teman-teman Dewari Kartini semuanya. Oke, sekian dulu video dari kami. Kalau teman-teman punya ide tentang apa yang mau dibahas di ngobrol hukum selanjutnya, silahkan komen di bawah ini ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.